Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas halaman 38. Makroknya nomor 2 itu dari atas, berarti baris keempat dari atas ya. Ini temanya sebenarnya secara umum masih tentang transformasi sosial dengan sarana tradisi lama. Tapi ini nanti kita akan bahas tentang ijtihad. Kalau memungkinkan kita akan bahas ideologi, kemudian juga akan bahas kapitalisme religius kalau memungkinkan waktunya. Karena ini nggak mungkin cepat ya. Kalau cepat ini karena ada beberapa fakroh yang perlu ada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Waqfu tatawwuri hadhihi da'wah fikriyah. Kritik Hanafi yang kedua terhadap transformasi sosial dengan sarana tradisi adalah menurut dia upaya itu mengalami waqfu tatawwuri hadhihi da'wah fikriyah. Terhentinya perkembangan dakwah ini secara pemikiran. Stagnasi dalam pemikiran. Wa wuqufiha inda marhalatin muayyanatin min marahiliha. Dan terhentinya dakwah itu pada fase tertentu dari fase-fase yang dilewatinya. Wa adamul akhdi fil i'tibar, dan kurang memperhatikan at-tatawurat al-jadidah wal mustamirrah, perkembangan baru dan terus-menerus allati tatra'u alal waqi', yang berlangsung di realitas. Wallati tahattama alal fikrin nadori al-lihaq biha, yang mengharuskan, yang dibutuhkan oleh pikiran teoritis untuk mengikutinya. Ini problem yang kedua adalah dakwah atau panggilan ke arah transformasi sosial melalui tradisi lama itu secara pemikiran itu stagnan, berhenti. Kenapa? Karena dianggap kemajuan itu hanya ada di fase tertentu. Dalam hal ini misalnya pernyataan kalau orang-orang yang berusaha untuk mengubah realitas dengan tradisi adalah mengatakan ijtihad ya, itu sudah tertutup, pintu ijtihad sudah tertutup. Artinya apa? Perkembangan tradisi itu dianggap hanya sampai ke fase tertentu. Fase tertentunya kapan? Fase di mana orang-orang ulama-ulama dianggap hebat, itu yang layak untuk menjadi mujtahid. Minimal kalau kita di NU kan ya, fase terakhir untuk berijtihad ya zamannya Imam Hambali berarti ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali udah, habis itu cenderungnya orang-orang bermazhab. Nah, ini menjadikan upaya pembaruan tradisi itu ya mandek. Kenapa ya? Karena nggak boleh ijtihad lagi. Udah, yang boleh ijtihad mereka-mereka aja, para imam gitu. Sementara kita taklid, akhirnya pemikiran yang mendasarkan dirinya pada tradisi ya berhenti ya. Artinya Hanafi dalam hal ini mendorong untuk apa? Pembukaan pintu ijtihad dong. Kenapa? Karena pertimbangannya nanti lihat. Adamul ahdi bi'tibari tatawurat al-jadidah al-mustamirrah allati tatra'u bil waqi. Ada perkembangan lebih lanjut terus-menerus pada realitas. Kalau ijtihad itu berhenti pada masa tertentu dalam perkembangan pemikiran Islam,
Kemudian ada realitas yang tidak bisa dijawab dengan jelas, ya. Karena belum tentu realitas kekinian itu dibahas oleh para ulama lama. Contoh ya, yang sederhana-sederhana aja. Sekarang kita naik pesawat, ya. Zaman Imam Hambali, udah ada pesawat belum? Belum ada. Naik pesawat sampai berjam-jam, bahkan bisa sehari semalam, ya. Bisa taruhlah berangkat dari sini subuh sampai sono subuh lagi. Sholatnya gimana? Di atas kan, sementara Ka'bah di bawah. Gimana nih? Ngadepnya kemana? Wali wajah kasatrol Masjidil Haram itu ke arah mana namanya? Kiblat. Kiblatnya kemana-mana nih. Itu kalau kita mencari ibarah di kitab kuning, apalagi karya para ulama mujtahid tadi, nggak ada. Saya kayak itu hal yang paling simpel. Kemudian apakah gimana nih sholatnya? Sholat orang yang pakai pesawat, kata jemaah haji. Nah, ini kalau sekarang ada pendapat tentang bagaimana cara kita sholat di pesawat, dipastikan itu bukan pendapatnya ulama mujtahid, ya kan? Pasti itu adalah pendapat ulama yang sekarang udah mengalami ada pesawat, dan ini sholat harus diselenggarakan. Gimana itu? Nah, itu sebagai contoh. Pasti ada ijtihad. Cuma bedanya adalah ulama sekarang itu biasanya tidak berani untuk mengatakan saya mujtahid. Kata NU sebenarnya udah berijtihad loh, ya. Cuma ijtihad jama'i dan tidak pakai istilah ijtihad sepertinya. Ilhaq manhaji itu sebenarnya ijtihad juga. Karena gini, di Bahsul Masail itu kan ketika ada persoalan tertentu, para ulama kita di NU kan mencari ibarah. Ibarah itu teks yang bisa menjawab persoalan itu. Ketika tidak ada, kemudian yang dicari adalah metode berpikir ulama lama yang kurang lebih bisa menjawab persoalan itu. Dan di eranya Kiai Sahal Mahfud, itu beliau mengatakan ya nggak boleh tawakuf. Tawakuf itu tidak ada jawaban bagi persoalan yang muncul. Artinya harus ada keputusan hukum. Nah, kalau ngacu ke teks lama, nggak ketemu. Berarti di situ ada ijtihad, gitu, walaupun ijtihad jama'i. Artinya sebenarnya pernyataan ijtihad tertutup itu nggak relevan sebenarnya. Dan itu tadi menjadikan kemandekan pemikiran keagamaan kita. Tradisi yang tadinya berusaha untuk mentransformasi masyarakat, akhirnya gagal dong. Orang dia di masa lalu, padahal masa kini ada persoalan-persoalan baru yang harus dijawab oleh tradisi yang lama itu. Oke. Wa min thamma, dan oleh karena itu ta'ahharul fikrul islahiyyu al haditsu an mustawa tatawwur lil waqi al mu'asir abadan wa bada mutakhallifan. Oleh karena itu, pemikiran reformis modern ta'akhkhara, terlambat, alal mustawa tatawur lil waqi al muasir, di tingkatan perkembangan realitas kekinian, wabanda mutakhallifan, dan tampak terbelakang. Ini tidak hanya orang-orang yang tradisional, bahkan yang reformis pun menurut Hanafi terlambat deh. Ya. Artinya orang-orang ini siapa yang dimaksud fikrul islahi al hadis? Al-Afghani, Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan terus-terus ya. Kalau di Mesir sampai paling nggak Hasan al-Banna, terus ke bawah sampai ke Sayyid Qutb, Ikhwanul Muslimin. Itu menurut Hanafi bada mutakhallifan, tampak terbelakang, ya, tidak mengikuti tatawur al-waqi, perkembangan realitas, ya. Lam yazid alal harokatil islahiyatil hadisati syai'an, tidak bertambah pada gerakan pembaruan modern itu sesuatu pun menurut dia. Ini agak berlebih ya. Artinya nggak ada yang nambah tuh wacananya, ya. Walam yadfa al fikrul islahiyul hadisu khutwatan ukhra ilal amam. Pemikiran reformis modern tidak mendorong
satu langkah lain ke depan, ilam yakun qad ta'akhkhara khutuwatin, bila tidak dikatakan telah terlambat beberapa langkah. Duna isna ini. Apa indikasi bahwa kaum modernis, reformis, anak didiknya Al-Afghani dan Abduh itu ta'akhor, mundur, terlambat? Itu apa? Duna istismaril ihya'il i'tizali. Tanpa berinvestasi untuk menghidupkan tradisi Mu'tazilah. Wa ta'kid ala istiqlalil akli wal iradah, dan menetapkan independensi akal dan kehendak. Ini satu hal. Kalau menurut hemat Hanafi, orang-orang yang ingin melakukan pembaruan, maka seharusnya yang dihidupkan adalah tradisi Mu'tazilah. Kenapa? Karena di dalam tradisi Mu'tazilah itu akal itu mustakil, independen. Kemudian kehendak juga independen. Manusia itu punya kebebasan berpikir dan juga punya kebebasan berkehendak. Free will dan free think itu ada di Mu'tazilah. Di Mu'tazilah itu berpikir dulu baru beriman, bukan beriman dulu baru berpikir. Nah, jadi awalan itu mufakir. Kita berpikir dulu baru beriman. Dengan adanya kebebasan berpikir itu, maka kemudian kemajuan terjadi di era Islam dipimpin oleh para khalifah Mu'tazilah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq itu kan zaman Baitul Hikmah berdiri. Dahsyat-dahsyatnya peradaban Islam itu di era di mana umat Islam kekhilafahannya dipimpin oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Di situ akal bebas berpikir. Tidak dilihat agamanya apa, sejauh Anda bisa berkontribusi kepada kehidupan ilmiah, maka Anda bisa bekerja di kerajaan yang dipimpin oleh khalifah-khalifah Mu'tazilah itu. Dan juga istiqlal iradah, kebebasan untuk berkehendak. Orang Mu'tazilah itu kan doktrin utamanya adalah keadilan. Ya, salah satu tauhid wal adl. Yang melakukan keburukan dia akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Melakukan kebaikan juga dia akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya, semacam itu. Dan dia kalau misalnya dia mendapatkan dosa, misalnya diyakini ada neraka, ada surga, itu ya murni karena perilaku. Ya, kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sementara di teologi kita Asy'ariyah itu kan cenderungnya orang masuk surga atau neraka itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wa ma tasya'una illa Allah. Kalian nggak punya kehendak kecuali Tuhan berkehendak. Nah, itu. Jadi kita mendorong orang untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab, maju dengan dirinya itu agak susah. Udah berusaha, tapi kan apa kata Allah itu. Nah, kan kayak gitu kan? Kita udah berusaha, anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid, kan gitu kan? Anda mau, saya juga mau, punya keinginan, tapi Tuhan yang suka-suka dia. Nah, itu kan, jadi kan ada hal yang nggak pasti gitu. Nggak pasti itu jadi orang daya untuk majunya itu akan cenderung lemah. Ya, beda dengan orang yang oke, apapun hasil akhir tadi itu sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Ya, saya bebas berpikir, saya punya kehendak, dan dengan kebebasan berpikir saya dan kehendak saya bertanggung jawab terhadap apapun hasil yang saya dapatkan. Nah, gitu. Ini kalau mau benar-benar menghidupkan, melakukan perubahan sosial melalui tradisi, menurut Hanafi yang harus dihidupkan adalah tradisi i'tizali. Sayangnya sampai Abduh sekalipun kan nggak Mu'tazilah. Kitab tauhidnya Abduh itu kan baina Mu'tazilah wa Asy'ariyah. Ya, masih cenderung syariah lah di situ. Maka nanti Hanafi juga mengkritik Abduh. Ya. Kemudian apa tadi?
Waduna tatwir lillahutit Taurah. Para transformer, orang yang berupaya mengubah masyarakat dengan tradisi lama itu duna tatwir lillahut Taurah, tanpa mengembangkan teologi revolusioner. Hanafi ini berusaha untuk harus sampai ke revolusi dong, ya. Teologinya itu revolusioner. Waduna mu'alajati liqodoyal ardi, dan tanpa mengatasi persoalan-persoalan tanah. Apakah teologi yang disebarkan itu membahas tentang tanah? Kenapa bahas bagi Hanafi penting? Karena Arab kalah melawan Israel, ya. Tanah Arab kemudian diambil oleh Israel. Nah, teologi yang diajarkan oleh orang-orang yang cenderung tradisionalis tadi atau reformis berdasarkan tradisi tadi, apakah membahas tentang tanah? Tidak. Bagi Hanafi, teologi tentang tanah itu dasarnya apa? Lillahi ma fis samawati wal ard, ya kan? Ada langit dan bumi. Walladzi fis sama ilahun wa fil ardi ilah, ya. Yang ada Tuhan langit dan bumi. Artinya bumi ini sesuatu yang secara spesifik disebut. Jadi sesuatu yang kita sujud di bumi. Kalau kita di NU kayak Gusmus kalau tidak salah, kenapa kita menyatakan perlu untuk cinta tanah air, ya karena kita sujud di bumi gitu kan. Nah itu memang seharusnya dikuatkan soal itu, dikaitkan tuh ke teologi, dan itu benar-benar menjadi pegangan. Nah, ini menurut Hanafi, para reformis di Mesir itu tidak sampai ke teologi revolusioner yang berbasis dengan tanah, ya. Duna tajnidin lil jamahir, tanpa mobilisasi massa. Hanafi cenderung ya revolusioner dan bikin kayak partai kan tempo hari gitu ya. Jadi tajnid al jamahir. Waduna islahin lit ta'lim, dan tanpa pembaruan pendidikan. Aulil kodok min dahili, atau memutuskan sesuatu dari dalamnya. Ini Hanafi menurut teman saya, kalau tentang duna islah lit ta'lim itu agak berlebihan. Ya, saya tidak sepakat di sini. Kenapa? Karena kayak Abduh itu melakukan pembaruan di pendidikan. Abduh itu punya murid namanya Mustafa Abdul Rozik. Mustafa Abdul Rozik, murid Abduh itu adalah Syekh Ashar, ya. Sementara Abduh itu adalah Mufti Diyar Al-Misriyah, Mufti Agung. Nggak seperti MUI lah, lebih tinggi lagi ya. Mufti Diyar Al-Misriyah itu tinggi. Nah, Mustafa Abdul Rozik itu beliau bukan hanya lulusan Al-Azhar, tapi juga lulusan Sorbonne. Ya. Ketika kembali ke Mesir, beliau mengajar di kampus yang sekarang disebut dengan Cairo University dan juga di Al-Azhar. Di Cairo University itu Mustafa Abdul Rozik itu mengajarkan bahwa usul fikih itu bagian dari filsafat Islam. Usuluddin bagian dari filsafat. Jadi ibaratnya kita di UI lah ya. Di UI kita ngomong, kalau mau belajar filsafat Islam ya nggak cukup cuma belajar Ibnu Rus sampai ke atas sampai ke Al-Kindi gitu kan. Tapi juga perlu belajar usul fikih gitu kan. Imam Syafi'i dibahas semua. Dahsyat itu. Jadi beliau memperkenalkan sesuatu yang terlupa dalam filsafat Islam. Juga di Azhar itu murid-muridnya Abduh itu juga mempengaruhi terbentuknya adanya kuliah ilmi dan kuliah adabi. Fakultas ilmu-ilmu agama dan fakultas ilmu-ilmu umum yang kemudian diikuti oleh UIN. UIN kan ngiblatnya ke Al-Azhar. Azhar itu ada fakultas-fakultas non-agama dan fakultas-fakultas agama. Nah itu pembaruannya itu dari orang-orang yang reformis tapi tetap tradisionalis. Jadi ini Hanafi agak berlebihan di sini. Ya. Wahia al-muhawalatul lati bada'aha fikrinal islahi wa taroknaha bila tatwirin. Itu semua adalah upaya-upaya yang dimulai oleh pemikiran reformis kita, tapi kita meninggalkannya tanpa pengembangan. Menurut Hanafi semacam itu. Ya, jadi kritik dia ada yang pas ya, ada yang menurut saya kurang pas ya, karena ada juga yang dilakukan oleh kaum reformis tadi ya.
Tajnid al-Jamahir juga sebenarnya dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin masih turunannya secara sanad kan turunannya Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Itu lebih parah juga. Ikhwan Muslimin kan punya senjata. Ban surplus lah. Ban surplus itu kan kenapa antara Ikhwanul Muslimin dengan kaum militer di Mesir itu ada clash ya karena Ikhwan Muslimin itu punya senjata. Mungkin kayak kita dulu inilah tahun 65 atau sebelum 65 di NU itu kan ada Sabilillah, ada Hizbullah. Tentara loh kita. NU itu kan zaman Jepang itu kan jadi tentara, kombatan ya kan. Nah itu bayangkan demilitarisasi itu tidak berhasil di Indonesia. Nah, itu di Mesir itu terjadi, demilitarisasi tidak terjadi. Jadi sebagai akibatnya di Mesir itu orang-orang yang tadinya memegang senjata karena untuk mengusir penjajah dan meruntuhkan kerajaan itu tetap pakai senjata. Nah, di Indonesia misalnya tadi demilitarisasi nggak berhasil zaman Nasution kan itu nggak berhasil loh. Itu sampai sekarang Banser bawa senjata beneran itu. Kita akan berantem beneran sama PKI itu ya. Kalau demilitarisasi tidak terjadi. Nah itu. Ini yang ingin saya katakan, tajnid jamahir sebenarnya terjadi di Mesir. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Kritik Hanafi terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengubah realitas dengan sarana tradisi adalah adamul kudroti ala tahwilil ilahiyat ila fikrin nadhorin. Tidak sanggup untuk mengubah teologi menjadi pemikiran teoritis. Tumma tahwil fikri an-nadhari ila ideologiyatin siyasiyatin iktisodiyatin. Kemudian mengubah pemikiran teoritis menjadi ideologi politik ekonomi wadihatil ma'alimi yang jelas petunjuk-petunjuknya yumkinu siyaghotuha bitorikotin akliyatin ilmiyatin sorfatin yang mungkin untuk diformulasikan dengan cara rasional ilmiah murni. Wa'u barnameja syamilin dan meletakkan suatu program menyeluruh tatahaqqaqu fihi hadil ideologiyatu yang mana ideologi tersebut bisa terrealisasi. Wa yusbihu hadal barnameju dalilan lil amali thawri, dan program-program itu menjadi dalil atau alasan atau bukti bagi praksis revolusi. Ini Hanafi menurut ini. Apa yang kurang dari orang-orang tradisionalis tadi ya? Pengubah orang yang berusaha mengubah realitas dengan tradisi, kurangnya adalah tidak mengubah teologi menjadi teori dan teori menjadi ideologi. Jadi menurut Hanafi, teologi itu tidak untuk teologi. Al-aqidah lis-sawrah. Ya, maka bukunya adalah Minal Aqidah ila Sawrah. Dari keyakinan menuju revolusi. Kalau cuma akidah doang, ya di situ-situ aja. Jadi bagi Hanafi nggak cukup kita hafal rukun 6 rukun iman misalnya. Nggak cukup. Bagaimana keimanan itu menjadi praksis pembentuk diri dan masyarakat. Nah, itu harus diformulasikan menjadi satu teori, bahkan menjadi ideologi. Ideologi kan jauh lebih praksis ya. Contohnya misalnya nanti akan ketemu juga di sini. Tauhid ya. Kita qul huwallahu ahad ya. Nggak cukup dihayati dengan oh Allah itu Maha Esa, nggak cukup. Menurut Hanafi itu harus menjadi satu pemikiran teoritis bahkan ideologi, yaitu apa? Ideologi tentang kesatuan. Sebagai individu kita harus satu, jangan pecah-pecah. Sebagai masyarakat kita harus satu. Kalau kita sebagai individu yang berdasarkan tauhid itu satu, itu maka kita tidak akan mengalami split personality, tidak mengalami kemunafikan. Kemarin kita sudah bahas itu. Masyarakat juga sama. Kalau bisa menyatu, maka dia akan mengarah kepada tujuan yang jelas semacam itu. Oh, tidak kulubum satta.
hatinya terpecah belah. Nah, itu sebagai contoh gitu. Jadi minal akidah ila sawroh itu yang diharapkan oleh Hanafi. Sementara menurut dia para tradisionalis tadi baru sampai ke akidah saja, tidak sampai ke ideologi yang untuk menggerakkan massa. Oke. Min thamma, dan dari situ kanatir rohbatu mazalat mulhatan. Keinginan untuk mengubah masyarakat mazalat mulhatan, masih bersifat anekdotal, masih ya lucu-lucuan aja. Ala fikrinal muasir, di pemikiran kontemporer kita, fil bahthi an ideologiatin islamiyatin, dalam pembahasan tentang ideologi Islam, fi muqabilal ideologiatil muasirah, dalam menghadapi ideologi-ideologi kontemporer yang lain. Nah, ini Hanafi naik ke agak tinggi. Yang diharapkan sebenarnya munculnya suatu ideologi Islam, yang mana ideologi itu bisa disejajarkan dengan ideologi-ideologi yang lain yang ada di pemikiran saat ini. Kapitalisme, sosialisme, dan seterusnya, ya. Yang turunan-turunan dari liberalisme dan seterusnya. Itu ideologi-ideologi itu perlu dihadirkan. Tapi nanti kita akan membahas apakah Hanafi sudah menghadirkan itu tidak, ya. Tapi harapan dia itu ada ideologi Islam. Wasatastamirru hadhil muhawalatu. Upaya untuk menghadirkan ideologi Islam tadi akan berlanjut. Litaghiril waqi' fi tughriha. Dalam upaya untuk mengubah realitas dalam menghadapi rintangan atau tantangannya. Tolama annahu la tujadu ideologiyatun laha wadihatul ma'alim. Selama belum ada ideologi yang jelas petunjuknya. Yajidu fiha al-waqi'u ta'biron andatihi. Yang mana di dalam ideologi itu realitas mendapatkan sarana untuk mengungkapkan dirinya. Wa tajidu fiha al-jamahiru tahqiqon lima solihiyah. Dan di dalam ideologi itu masyarakat bisa menemukan realisasi bagi kepentingan-kepentingannya. Itu. Bagi Hanafi, selama ideologi Islam yang diharapkan tadi belum ada, maka upaya itu akan terus berlanjut. Ideologi yang diharapkan apa? Islami tadi. Satu, dia harus merefleksikan realitas. Realitas itu bisa berkaca pada ideologi itu. Jadi dia menyatakan apa yang selaras dengan realitas. Kedua, masyarakat itu juga bisa terpenuhi kebutuhannya ketika mengacu kepada ideologi itu. Walayak fihuna, dan tidak cukup di sini i'lanun nawaya at-thayyibah. Mengungkapkan niat baik, nggak cukup cuma saya niatnya membuat ideologi transformis lah, ya. Wa itsbatu haqa'iqa bila burhan, atau menetapkan kebenaran tanpa alasan. Wal fahru bi anna ladaina kulla syai', dan kebanggaan bahwa kita memiliki segala sesuatu. Gak cukup tuh, ya, bagi Hanafi. Kebanggaan atau niat baik saja atau mengatakan kebenaran tanpa bukti itu nggak cukup. Fal muhimmu, yang penting apa? Huwa aradu ma ladaina bisuratin ilmiyatin. Mengungkapkan sesuatu yang kita punya bisuratin ilmiyatin, dengan bentuk ilmiah. Mutakamilatin, secara sempurna atau minimal menyeluruh. Makbulatin, dan bisa diterima. Kaftirodin nadoriyin, sebagai asumsi teoritis. Yathbutu sidquha ingda tahqiq, yang kebenarannya bisa ditetapkan dengan realisasi. Wayadkhulu dimna ideologiatil asri, dan bisa masuk ke dalam ideologi-ideologi kontemporer. Nah, bagi Hanafi nggak cukup tuh niat doang.
pengen menghadirkan ideologi, tapi harus direalisasikan. Nah, bagaimana merealisasikannya menurut Hanafi? Mengungkapkan apa yang kita miliki. Nah, di sini apa ideologi Islam yang dihadirkan Hanafi? Gampang jawabannya. Jawabannya adalah Islam kiri, al-yasar al-islami. Itu ideologi dia, itu ideologi Islam kiri. Kemudian tadi aradu maladaina, mengungkapkan apa yang kita punya dengan cara ilmiah. Itu apa? Proyek dia ini at-turas wa tajdid, rekonstruksi atas tradisi-tradisi atas tradisi lama Islam, ilmu-ilmu Islam, rekonstruksi ilmu-ilmu Islam. Nah, itu upaya Hanafi untuk mengungkapkan ideologinya dengan cara itu. Di dalam tradisi dan pembaruan ini ada transformasi di dalamnya. Yaitu misalnya tadi dari akidah ke revolusi, dari penukilan ke kreasi, dari teks ke realitas, dari fana menyatu dengan Tuhan menjadi baka bersama manusia, bersama alam semesta. Itu transformasi. Cuman ya persoalannya adalah ini Hanafi cuma sampai ngarang buku, ya persoalannya gitu. Kiri Islam itu kemudian kan cenderung ditinggalkan oleh Hanafi. Yang tadi ya Tajdid Jamahir itu Hanafi akhirnya larinya ke kajian akademis, menciptakan buku-buku yang tadi saya sebut, minal aqidah as-saurah ya, sampai minal naql ila aql ya. Larinya ke kajian akademis, Islamic Studies. Nah, itu. Artinya perlu pertanyaan ulang juga ya. Hanafi yang transformer tadi ya, revolusioner tadi, cenderung berpikir transformatif tadi, apakah dia pemikiran dia ini mempengaruhi revolusi Arab kemarin? Nah, ini kalau mau penelitian itu menarik menurut tema saya ya. Sejauh mana gagasan-gagasan revolusioner Hanafi itu mempengaruhi revolusi Arab Spring kemarin ya. Minimal di Mesir terpengaruh enggak ya? Apakah kalaupun misalnya iya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau jangan-jangan tidak ya? Terakhir kan akhirnya Sisi lagi ya, tadinya siapa Mursi itu Ikhwan Muslimin, kemudian diganti oleh Sisi yang militer, artinya hampir sama dengan sebelumnya ya. Jamal Abdel Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak itu kan orang militer semua. Sempat seorang sipil yaitu Mursi, tapi kemudian digulingkan, dipenjara bahkan, kemudian diganti oleh tentara lagi. Nah, ini sejauh mana revolusi sungguh-sungguh terjadi ya? Kalau misalnya revolusinya sampai ke sipil, kok sepertinya belum terselenggara seperti Indonesia ya. Indonesia cenderungnya kita sipil cukup dominan ya. Paling yang basicnya tentara itu kan Pak Harto sama sekarang ya Prabowo ya. SBY ya 3 ya. Soekarno, yang sipil Soekarno, Gus Dur, Megawati, Habibie, Jokowi. Ada 5. Yang tentara 3 ya. Ya lumayan lah ya. Lumayan dari 8 ada 5 yang sipil. Nah, di Mesir dari mulai Najib sampai sekarang itu yang murni sipil ya Mursi doang ya, yang lainnya itu tentara. Dan artinya tidak begitu dipercaya itu sipil ya, bisa dibilang semacam itu. Revolusinya masih revolusi bersenjata. Di kita udah selesai itu ya, revolusi yang kayak gitu tuh kita sudah persoalan udah berbeda sebenarnya ya. Kita revolusinya sudah selesai lah. Oke. Masih waktunya? Oke. Nah, ini yang terakhir, yang poin yang keempat ini menarik. Temanya tentang kapitalisme religius. Yang keempat, kritik Hanafi terhadap orang-orang yang tadi ya, tradisionalis kita gampang ya. Walaupun modernis tapi tradisionalis ya. Siyadatut tasawur ar-ra'su maliliddin.
dominasi konsep kapitalis dalam agama atau dominasi kapitalisme religius, gampangnya gitu. Wa huwa at-tasawwur at-tabaqilahu, yaitu konsep kelas sosial yang ada di dalam konsepsi itu. Natijatan lil imani bitasawwuril haramil alam, sebagai hasil dari keimanan pada konsep piramida hierarkis tentang alam semesta. Wa huwa ma warasnahu qadiman, itu adalah yang kita warisi dari masa lalu, min nadhariyatil faidi awis sudur, dari teori emanasi. Teori emanasi itu Mas Faik mau hafal itu pasti. Teori emanasi itu paling tidak di Islam digadang oleh Al-Farabi. Ya, kita tempo hari sudah bahas. Jadi bagaimana yang satu menghadirkan yang banyak. Nah, itu bagi Al-Farabi dengan mengacu pemikirannya Plotinus, Neoplatonisme, itu mengatakan bukan penciptaan tapi emanasi, fight ya. Nanti kita akan sebutkan di sini. Itu menurut Hanafi emanasi itu sama dengan teori piramida hierarkis, dan itu nanti sama dengan kapitalis. Oke. Alladzi, kenapa argumennya? Alladzi yurtabul kaunu tibqan limaratibat syarafi wal kamal, yang menertibkan alam semesta sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemuliaan dan kesempurnaan. Kullama so'idna ilal a'la zadat maratibus syaraf. Ketika kita naik ke atas, maka akan bertambah tingkatan kemuliaan. Wa kullama nazalna ila asfal, ketika kita turun ke bawah, qalat maratibus syaraf, maka berkuranglah tingkatan kemuliaan. Hada tasawwuru, konsep ini alladzi yad'un nasa wa tabaqatil ijtimaiyati, yang meletakkan manusia dan tingkatan-tingkatan sosial, wa yurattibuha bainal a'la wal adna, dan menertibkannya antara yang tinggi dan yang rendah. La bainal amam wal khalf, bukan antara yang depan dan yang belakang. Wa huwa at-tasawwur ar-ra'si lil alam, itu adalah pandangan vertikal tentang alam semesta, walaisa at-tasawwur al-ufuqi, bukan pandangan yang horizontal. Jadi ada beberapa hal nih ya. Pertama adalah pandangan piramida hierarkis. Ya, artinya ada atas, ada bawah, ya. Kan kayak gini nih, ya kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini nih dari mana kalau di Islam? Ini munculnya paling tidak di teori emanasi. Ya kan? Coba kalian baca apa namanya? Al-Ara Ahlil Madinah Al-Fadilah, itu juga sama. Yang paling tinggi itu apa namanya? Filsuf raja kan gitu kan. Yang paling ke bawah ya udah kroco-kroco ya gitu kan. Ini filsuf raja oleh Al-Farabi dibayangkan nabi. Kan sama juga kan? Nabi, sahabat, tabiin, oh sampai kita udah sampai ini nih udah nggak ada apa-apanya itu. Jadi yang paling tinggi itu tingkatan nabi, para sahabat, para tabiin, nah udah kan. Mujtahid kan hanya sampai tabiin ya, tabiin kan, sampai tabiin, udah di situ udah dianggap khairul quruni qarni, summa ladzi ba'dahu, summa ladzi ba'dahu kan gitu kan. Yang paling bagus adalah zaman beliau, kemudian setelahnya, semakin jauh semakin, nah ini semakin kesini semakin banyak, tapi semakin rendah. Ini oke. Jadi masyarakat dilihat ada yang atas, ada yang bawah. Ada tingkat elit, ada tingkat apa? Bawahnya elit apa? Tingkat ya tingkat kroco lah ya namanya. Tingkat kiai, tingkat santri, bahkan tingkat yang benerin sendalnya kiai gitu kan. Bukan santri lagi tuh ya. Nah, wa huwa ma tabi'na fihi turas al-gharbi aidon, itu sesuatu yang kita ikuti juga dari
tradisi barat. Alladzi yungsaru hadan nau' min fikrinal dini, ya. Sama dengan apa yang disebarkan oleh tradisi kita, berupa pemikiran agama yang tadi hierarkis tadi, ya. Li'annahu, karena pemikiran ini, ya, fihi irsa'un nidham ar-ra'sumali. Di dalamnya ada penjangkaran bagi sistem kapitalis. Ini sama dengan aja, sama dengan kapitalis. Ya. Kenapa? Ya. Wa ta'sisan lahu, dan pendasaran baginya ala ususin nadoriyatin wa wujudaniyatin lis-su'ubil musta'marah. Pendasaran pada apa adanya di atas asas-asas teori dan kesadaran lis-su'ubil musta'marah, bagi bangsa-bangsa yang terjajah, walil biladi al-mutakhallifah, dan bagi negeri-negeri yang terbelagang. Lidzalika, oleh karena itu, inhaza angsoru hadal fikri, oleh karena itu para pembela pemikiran yang piramida hierarkis ini inhaza berpihak, ya, berpihak ila ra'sumaliyah, kepada kapitalis. Orang yang kayak gitu akan cenderung mendukung kapitalis. Wa adu al istirokiyah, dan memerangi atau memusuhi sosialis. Walau annahum kanu munahidina lil istikmar, walaupun mereka mengaku menentang kolonialisme, ini pasti akan versus sosialis. Ini dianggap itu, ya. Walaupun ini mereka menentang apa tadi, kolonialis. Oke, apalagi? Wal mulkiyah, monarkisme, ya. Wa madhahirul iqta, dan feodalisme. Jauh sekali yang boyok. Wal fasadil ijtimai, dan kerusakan sosial. Seolah-olah mereka melawan ini, tapi pro kapitalis, kontra sosialis. Nanti kita akan lihat misalnya gini deh. Ini kapitalisme religius kalau sekarang nanti deh. Saya tahan sebentar. Saya lanjutkan dulu. Fahum yu'minuna bil milkiyah. Mereka percaya dengan kepemilikan individu, ya. Atau mulkiyah, bisa juga monarki. Misalnya tentang kerajaan-kerajaan, itu kan mereka percaya. Bangga dengan adanya Ottoman dan seterusnya, ya. Wa tawafawut fir rizki. Mereka juga percaya dengan adanya perbedaan rezeki. Kalau kalian bokek, ya emang kayak gitu. Emang ada yang kaya, ada yang miskin, gitu. Ada yang bodoh, ada yang pintar. Itu takdir Tuhan. itu apa namanya? Misalnya, kenapa ada orang miskin? Karena apa namanya? Ya supaya zakat itu berjalan. Nah, gitu. Ini nih bahasa apa namanya, argumen-argumen keagamaan yang sebenarnya pro kapitalis dan menolak sosialis, ya. Tafawut rizki dianggap sebagai itu kenyataan sosial, kenyataan natural, gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Wa yudafi'una 'anil ghaibiyat. Mereka membela hal-hal yang gaib. Wal qada wal qadar. Membela tentang takdir. Tadi kan udah takdirnya bahwa apa namanya, Anda harus wisudanya terlambat 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun, Mas, ya kan? itu bagi kayak gini, sabar. Itu adalah makom Anda, adalah makom sabar. Makom sabar. Ya, nggak semua orang bisa mengalami itu, Mas. Ya gitu. Itu begitu. Kama yu'minuna bitsunaiyah.
Ini orang-orang tadi itu membenarkan tentang thunaiyah, dualisme. Ya, dualisme ini nih. Bainar ruh wal badan, antara jiwa dan raga. Wa dunya wal akhirah, ada dunia dan akhirat. Al jannah wan nar, ada surga dan neraka. Wal malak wa syaiton, ada malaikat dan setan. Mimma yusabbibu fasman fi hayatil fardi bainaha alamaini. Kepercayaan dualis ini yusabbibu fasman, mengakibatkan kertakan fi hayatil fardi, di dalam kehidupan individu baina alamaini, antara dua alam. Orang jadi pecah, ya. Contohnya apa? Yaisuhuma mutajawiroini. Seorang akan menjalani hidupnya dengan dua kehidupan tadi, dua alam tadi, secara beriringan. Au mutamayizaini, atau secara berbeda. Au mahlutoini ahaduhuma bil akhar, atau mencampur baurkan antara yang satu dan yang lain tadi, antara dunia akhirat, antara apa? Antara roh dan badan dan seterusnya. Ya'isul fardu dunyahu wa yadda'i akhiratahu. Seorang menjalani hidup duniawi, tapi dia mengaku ini perkara ukhrawi loh. Nggak sekuler gitu loh. Jadi membela partai, karena partainya Islam misalnya kalau zaman dulu ya, maka itu seolah-olah membela agama. Padahal ini urusan duniawi, tapi seolah-olah agama. Au ya'isu akhiratahu sitaron li dunyahu, atau hidup dengan mengaku hidup dengan kehidupan ukhrawi untuk menutupi sisi duniawinya. Banyaklah itu ya. Seolah-olah duniawi, tapi sebenarnya seolah-olah ukhrawi, tapi sebenarnya duniawi. Contohnya apa? Kapitalisme religius pada haji. Coba, haji itu sebenarnya ukhrawi atau duniawi aslinya? Ukhrawi kan? Sesuatu yang sakral atau profan. Sakral. Inti dari ibadah haji itu apa? Pakai ihram, ihramnya kemudian putih tanpa jahit, itu sebenarnya apa? Kesetaraan. Kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Itu sakral. Tapi gara-gara kapitalisme religius, jadi sarana untuk akumulasi modal, ya. Coba, ada haji, ada VIP, ada reguler, ya kan? Yang VIP tentu saja fasilitasnya lebih baik daripada yang reguler. Bahkan kain ihramnya juga beda, Mas. Ihram yang reguler dengan ihram yang VIP itu beda. Nah, itu gimana ini? Tadi ini religius tapi jadi duniawi. Awal tahun 2000-an itu siapapun yang punya uang, cukup uangnya itu untuk haji, bisa haji hari tahun itu juga. Ya. Sampai 2004 kalau tidak salah, ya. Setelah itu sampai sekarang itu Anda tidak bisa kayak gitu. Harus nunggu kan? Paling tidak haji itu harus daftar dulu sebanyak 35 juta, ya. Nabung nih di bank, sudah ditentukan, nggak usah sebut mereknya, kalian pasti tahu. Store, kemudian harus nunggu. Nunggunya bisa bertahun-tahun itu, ya. Bahkan kemarin tuh ketika pandemi bisa seorang yang daftar sekarang dia berangkat hajinya umur 70 tahun. Ya kan? Nah, uang yang dikumpulkan itu mendep gitu aja. Kepada jamaah yang sudah calon jemaah tadi yang sudah bayar, nggak ada bunga tuh. Tapi uang yang sudah kekumpul kemana nih? Uangnya ya diakumulasikan, dikapitalisasi. Dan kemudian ya ada apa, dana abadi haji dan seterusnya lah. Itu jadi ke masyarakat itu kita dianggap Anda udah ikhlas kan? Gak boleh yang namanya riba. Kalau Anda mengharapkan bunga itu riba. Ini Anda mau haji itu nggak boleh diotak-atik uangnya, udah diem. Itu kapitalisasi religius. Kemudian ya itu tadi hal yang dikatakan sebagai ukhrawi, tapi kemudian sebenarnya ukhrawinya itu ditutupi untuk menutupi
kepentingan-kepentingan yang duniawi. Sebenarnya banyak hal yang duniawi, ya. Hadis thunaiyah, dualisme itu alatihi asasu kulli madhahiril isdiwajiyah, adalah asas semua standar ganda fi sulukinal qaumi, di perilaku sosial kita. Karena tadi ada jiwa, ada raga, ada dunia akhirat, ada malaikat, ada setan, ada surga dan neraka. Itu orang jadinya terpecah. Bagi Hanafi, konsepnya berarti apa? Tauhid. Tadi yang saya sudah sebutkan, tauhid. Berarti itu satu. Tujuannya satu. Orientasinya bukan vertikal ya, bukan ini kan vertikal ya. Ini vertikal. Ya. Seharusnya adalah horizontal. Yang diharapkan adalah ini, ya. Hanafi. Kalau vertikal atas bawah. Ada ustadz, kiai, kemudian ada santri dan seterusnya. Bagi Hanafi, kita sama-sama mencari ilmu. Ya, kebetulan sekarang saya ngajari kalian. Pada titik tertentu saya belajar pada kalian. Kayak gitu aja. Kita berbagi. Makanya saya nyebut kalian kan teman-teman saya, santri Ciganjur yang saya cintai, ya kan? Saya selalu nyebut kalian teman-teman. Bukan ya kayak tadi, karena konsepnya horizontal, bukan vertikal atas bawah. Kalau atas bawah ya tadi apa yang dikatakan seorang guru itu adalah kebenaran mutlak, dan yang namanya murid nggak boleh menentang sama sekali. Dan kalau itu terjadi, hierarki piramidal ini, maka yang akan muncul adalah orang-orang tidak tauhid lagi, ya, karena juga nggak tauhid lagi. Yang sungguh-sungguh diagungkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau versi Hanafi yang tauhid yang tauhid murni tadi ya, Mu'tazilah ya. Tauhid itu murni yang kita agungkan adalah Allah semesta. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah semesta. Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara manusia yang lain, kita itu sama-sama umat, sama-sama manusia yang berusaha untuk mendekati ke arahnya. Dan itu mungkin benar, mungkin salah. Bahkan sampai taraf Nabi Muhammad pun masih ditegur oleh Allah, ya. Abasa wa tawalla. Apalagi yang bukan taraf Nabi, tentu saja kemungkinan kelirunya banyak. Nah, ini paling tidak beberapa catatan kritis Hasan Nafi terhadap orang-orang tradisionalis atau reformis berdasarkan tradisi. Pertama tadi, ijtihad, ya. Bagi Hanafi, ijtihad itu seharusnya tetap terbuka, jangan tertutup. Kemudian yang kedua, teologi itu seharusnya sampai ke taraf ideologi, ya. Kemudian kapitalisme religius itu seharusnya jangan sampai ke situ, ya. Karena hierarki ini meninggalkan ketauhidan kita, meninggalkan ajaran utama Islam yang melihat manusia sebagai yang setara. Oke, malam ini cukup sekian, udah panas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.